Karena setiap hal adalah sumber belajar dan setiap tempat adalah ruang belajar. Hari ini kita akan belajar di private class. Ya, hadirin yang ada di rumah, hari ini merupakan video pertama dalam serial podcast Semanbara Channel yang kita beri nama Private Class. Di Private Class ini, secara konsisten, kontinuitas kita akan berusaha mengundang orang-orang yang bisa berbagi kepada kita semua tentang apa saja yang tentunya bersifat edukatif. Dan hari ini, sebagai pengawal dalam video ini, kita sudah kedatangan tamu, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri Bali Mandara yang definitif per Januari 2023. Inilah dia Bu Nara. Bu Nara boleh kenalan deh sama teman-teman di rumah dulu. Paling tidak nama lengkapnya dulu deh. Baik, nama lengkap saya Nimade Sri Narawati. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Jadi saya tinggal di Singaraja, itu di Jalan Parkit nomor 10 Kaliuntu. Nah, saat ini saya sudah memiliki 3 orang anak yang sudah SMA semuanya. Wah, ya itu sedikit tentang Bu Nara. Nah, kemudian Bu Nara ini adalah Kepala SMA Negeri Bali Mandara definitif baru per Januari ini. Dan mungkin banyak yang bertanya, artinya nama Bu Nara itu kenapa bisa menjadi seorang kepala sekolah? Mungkin lebih dalam deh nih Bu, Bu gitu, saya sebagai wakasek kan harus Bu. Lebih dalam deh nih Bu, Bu Nara itu sebenarnya sosok seperti apa sih? Ini teman-teman di rumah yang bertanya-tanya biar lebih mengenal lah Bu Nara itu siapa sih sebenarnya Bu Nara itu. Baik gini ya, dulu saya cerita dulu perjalanan saya ya, jadi bagaimana saya bisa jadi seorang guru, kemudian bisa jadi kepala sekolah. Nah sebenarnya dulu saya tamatan IKIP Singaraja, itu tahun 2005. Ya 2005 saya pertama kali bergabung di SMA Negeri 1 Singaraja. Nah kebetulan pada saat itu saya daftar sebagai guru kimia saat itu, tapi pada saat itu di bawah kepemimpinannya Pak Nyoman Darte di SMA Negeri 1 Singaraja ternyata tidak memerlukan guru kimia. Nah, artinya Bu Nara udah kenal dengan Pak Darte ya dari tahun 2005. Nah, baru tamat kuliah. Baru tamat kuliah itu pertama kali saya daftar sebagai Sebentar. 2005 sudah tamat kuliah. Berarti teman-teman di rumah akan bertanya nih, Bu Nara kelahiran tahun berapa ya? Oh, lupa maaf. Saya kelahiran tahun 1981. Dan sekarang usianya berarti baru umur 42 tahun. 42 Jadi tahun. begini ceritanya. Ketika saya dilantik sebagai kepala sekolah definitif itu tanggal 18 Januari dan ulang tahun saya 22 Januari. Selamat ulang tahun. Kado spesialnya di umur 42 tahun adalah jadi, SK Kepala Sekolah ya Bu. Wah, luar biasa. Itu merupakan sekali. Ya kalau dibilang kado, memang kado spesial yang tidak disangka-sangka, ternyata 18 Januari itu saya dapatkan dilantik sebagai kepala sekolah. Itu ternyata ulang tahun saya hari Minggunya. Jadi ini merupakan kado. Ini juga kado juga 8 tahun silam. Jadi ketika saya daftar CPNS ya pada saat itu tanggal 21 Januari pengumuman lulus CPNS 22 Januari ulang tahun saya. Wah, jadi siklus 8 tahun itu merupakan terulang kembali dan di saat hari lahirnya ini. itu memang selalu membawa Iya, betul. Sekarang Bu Nara 42 tahun kepala sekolah di sekolah besar SMA Negeri Bali Mandara. Setidaknya saya masih punya waktu 7 tahun untuk mengejar 42 tahun harus jadi kepala sekolah. Ya lanjut Bu, 2005 kenal dengan Pak Darte selaku kepala SMA Negeri 1 Singaraja. Jadi pada saat itu saya daftar sebagai guru ke sana, tetapi gurunya sudah kelebihan jam. Jadi udah kelebihan guru di SMA Negeri 1 Singaraja. Nggak ada lowongan, jadi saya dialihkan, kamu mau nggak, Ibu mau nggak jadi seorang laboran gitu dia bilang. Tapi artinya Pak Darte sudah melihat nih, oh Bu Nara kayaknya potensial nih. Kalau kita tolak mentah-mentah nggak bagus nih. Dan saat itu memang di SMA 1 Singaraja memang juga memerlukan laboran, tapi bukan tamatan S1. Kenapa Ibu bisa menerima lowongan ini? Pak Darte tanya itu pada saat itu. Nah saya jawab, nggak apa-apa Pak, sebagai bahan pengalaman saya ke depannya untuk sebagai batu loncatan, istilahnya kalau ada lowongan guru saya akan berpaling ke jadi guru gitu. Yang penting masuk instansi pendidikan. Yang penting masuk dulu, dapat kerja dulu, intinya kan duit. Saya dan butuh uang untuk hidup. Dan laboran nggak jauh-jauh amat kan. Iya, dan laboran itu ya betul. Nah setelah itu akhirnya saya jadi laboran tahun 2008. Jadi ada buka lowongan guru nih sebagai guru honor.
gitu. Honor saya di Pancasari juga honor di SMK Puri Wisata namanya. Saya di situ juga ngajar IPA sama matematika. Padahal saya kan guru kimia, jadi saya ngajar IPA sama matematika. Jadi pagi saya di Semansa, sore saya di Puri Wisata. Jadi ke Pancasari itu seminggu 2 kali, setiap hari Senin dan Jumat. Sebagai laboran Dan IPA, sebagai guru matematika. Artinya never say no lah. Iya. Yang penting dunia pendidikan apapun peluangnya gas. Wah, ini karakternya Bu Nara nih, nggak pernah Gaskan. katakan tidak ya. Itu Jadi, kan kayaknya inline dengan moto sekolah kita, Bu. Apa itu? Leader never say tidak Tidak siap. Jadi guru jadi laboran siap, guru matematika siap. Wah, lumayan sekali nih, Bu. Tapi Ya. saat itu memang keadaan terpaksa sih ya, disuruh mengajar matematika. Wah, saya harus belajar lagi, makanya saya belajar lagi matematika walaupun saya bukan guru matematika. Yang penting bisa saya mentransfer ke anak-anak itu mengerti apa tidak. Oh, kalau mereka udah mengerti, it's okay lah, berarti saya memang berhasil mengajar matematika seperti Kuncinya itu. ada di pedagogisnya, Ya, Bu ya. betul. Nah, kemudian itu 2009 saya melanjutkan S2 pada waktu itu. Itu masih sambil jadi laboran di Masih. Semansa. Saya laboran Semansa, kuliah Guru S2 kimia, sambil ke Pancasari. Guru matematika, guru IPA, dan sambil kuliah. Di Itu ada extend nggak 1 hari tiba-tiba jadi 26 jam atau 30 jam gitu? Jadi pagi saya ke sekolah dulu ngabsen, nyiapin praktikum di Semansa, langsung lanjut kuliah jam 12 sampai jam 12. Jam 12 saya berangkat, 12:30 lah, berangkat ke Pancasari untuk mengajar. Pulang jam 5 sore sampai di rumah jam 6. Sudah itu saya juga ngajar les privat di rumah, les privat kimia. Jadi sampai di rumah jam 6, setengah 7 itu sudah ditunggu oleh murid les. Jadi ngajar les lagi sampai dengan jam 9. Ini kondisi sudah menikah. Sudah punya anak 3 saya. Bayangkan, silakan bayangkan bagaimana sibuknya seorang Bu Nara di tahun 2008-2009 ya. Itu saat memang benar-benar menguras tenaga dan pikiran. Nah, anak saya itu masih kecil, yang nomor 2 dan nomor 3 itu masih umur 2 tahun. Jadi saya tinggal terus. Nah, jadi kalau buat tugas itu buat tugas kuliah itu jam 10 malam ke atas. Bisa saya tidur jam 1, jam 2, dan itu kadang-kadang tidur jam 11, bangun jam 3 pagi untuk buat tugas di store besoknya atau 2 hari laginya, seperti itu. Jadi MPD 2011. Pada saat itu juga masih dalam kondisi sebagai laboran di SMA 1. Laboran dan juga guru gitu. Jadi banyak sih yang pada waktu itu bilang, "Kenapa sih sudah S2 masih jadi laboran kimia?" gitu kan. Banyak yang bilang seperti itu, tapi jawaban saya sih kenapa tidak, pekerjaan apapun enggak ada salahnya kita ambil walaupun memang pendidikan kita enggak lebih tinggi, tapi dari situ kadang-kadang laboran itu lebih pintar dari guru. Dalam hal praktikum, membuat larutan A, larutan B, secara spesifiknya laboran lebih tahu daripada guru. Itu yang membuat spesial seperti itu. Dan yang lebih spesial lagi karena kadang guru-guru yang memang sudah secara formal sebagai guru saja masih belum terlalu menganggap penting pendidikan untuk meningkatkan pendidikan ya Bu Nara ya. Apalagi di tahun 2008 itu kayaknya S2 itu masih minim sekali waktu itu. Nah, kebetulan itu S2 pertama kali jurusan kimia. Jadi angkatan pertama sains konsentrasi kimia. Pada saat itu saya kimia berempat, kalau nggak salah sama Indah, sama Bu Ida, sama Bu Masni, dan saya sendiri. Satu kelasnya cuma berempat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya udah gitu, saya terus mencoba daftar CPNS setiap tahun tapi tidak pernah dapat. Dari setelah tamat saya kuliah sampai ke 8 kali. Nah, 8 kali ceritanya seperti ini. Saya S1 udah kayak daftar, ternyata tidak lolos semua, tidak pernah dicari ijazah S2, tidak pernah dicari. Nah, itulah tahun 2014 pemerintah Provinsi Bali ternyata buka lowongan untuk guru kimia tamatan S2. Dan baru pertama kalinya ijazah S2-nya terpakai. Nah, pada saat itu akhirnya saya daftar dan lowongan itu di SMA Bali Mandara. Negeri Bali Mandara. Nah, pada saat itulah CAT. Nah, kebetulan dicari guru kimia 3, saya daftar, coba-coba dengan keberuntungan apakah dapat lolos apa tidak.
Dan itu CAT pertama CAT ya yang diterapkan pertama, oleh ya. pemerintah. Sama dengan Jadi Pak Weda kan ya. kita masih bingung-bingung nih CAT kayak apa, seperti itu. tesnya seperti apa. Ya, dan berkesan sekali memang di 2014 Iya ya. betul. Nah itu benar, sebenarnya pada saat itu tekadnya sih cuma lolos passing grade saja kan. Saya harus lolos passing grade bagaimana? Saya belajar 2 minggu. Itu juga dibantu oleh guru-guru yang ada di Semansa, terutama Bu Dape, Bu Dayu Swastini yang kasih saya soal-soal, ya disupport sama guru. Ayo Nara, Bu Nara daftar, siapa tahu nanti lolos gitu. Jadi saya 2 minggu itu belajar full. Pokoknya intinya saya harus lulus passing grade gitu aja. Yang karena cuma dicari 3, saingannya juga sedikit. Dicari guru kimia 3, yang daftar juga 3. Jadi tinggal lulus passing grade aja maju aman. nih. Nah, akhirnya keterimalah saya sebagai CPNS. Dan itu tepat 8 tahun yang lalu saat ulang tahun. Yang ke 34. Nah, ada gitu. Dan 34 itu adalah tahun terakhir kita bisa nyoba CPNS ya, berarti Bu Nara. Dan itu tes saya yang ke-8 kali. Dan sebagai peluang terakhirnya. Iya, peluang terakhir yang ke-8 tes, peluang terakhir 8 tahun yang lalu. Semua angka 8. Ini menarik sekali Bu Nara, berjuang terus sekian kali dan akhirnya di kesempatan terakhir nih, kayak kita main kartu dan ngambil kesempatan terakhir nih. Akhirnya ketemu asnya nih, lolos CPNS Mandara di tahun 2014, penempatan 2015. Itu mungkin satu keberuntungan, mungkin keberuntungan saya mungkin baru terbuka pada tahun itu setelah mencoba beberapa kali. Iya. Jadi demikian nih teman-teman yang di rumah yang bertanya-tanya siapa sih Bu Nara itu. Bu Nara adalah salah satu tim kita dulu di SMA Negeri Bali Mandara sebagai guru kimia. Beliau diangkat di sini sebagai PNS di tahun 2015 penempatannya, dan kemudian di sini ditugaskan sebagai koordinator standar proses, salah satu tim akademik. Nah, loncatan dari guru kimia, koordinator standar proses di sini hingga akhirnya menjadi seorang kepala sekolah nih Bu. Prosesnya seperti apa sih? Nah, jadi kalau saya ceritakan proses menjadi kepala sekolah itu sebenarnya ini sih awalnya ketika saya ikut pendidikan calon guru penggerak tahun 2021 kalau nggak salah, angkatan 2 ya. Jadi pada saat itu saya memang mengikuti program guru penggerak ini hanya ingin menambah pengetahuan saja, menambah informasi kompetensi apa sih itu guru penggerak. Nah, ternyata coba-coba daftar, lolos. Nah, setelah lolos itu angkatan kedua. Nah, di situ udah tersebar iming-iming, kalau ikut CGP, kalau katanya nanti jadi kepala sekolah kan iming-imingnya seperti itu kan. Tapi saya tidak pernah berpikir kalau saya akan menjadi kepala sekolah. Saya pada itu tidak berambisi, waktu saya ikut CGP saya mau jadi kepala sekolah, tidak. Tapi sebelumnya pernah punya mimpi jadi kepala sekolah nggak sih Bu? Sebenarnya itu mimpi jauh dari mimpi saya jadi kepala sekolah, jauh. Kenapa? Karena merasalah dari mungkin pengalaman kerja belum banyak, kemudian dari segi kemampuan masih ya terbatas lah gitu. Jadi mimpi untuk menjadi kepala sekolah itu sebenarnya jauh. Tapi memang salah satu dari goals kan, artinya menjadi seorang guru, peningkatan karir tertinggi ya ke kepala sekolah. Iya sih, tapi itu kan istilahnya itu tidak pernah menargetkan, tidak menjadi prioritas untuk menjadi kepala sekolah. Dan terakhir ternyata ketika kepala sekolah jadi kepala sekolah di SMA Negeri Bali Mandara itu tahun 2022 kalau nggak salah ya, per 1 Juni kan udah pensiun Pak Nyamandar. Nah, dari situ ada informasi diminta sama Pak Yuli, kebetulan Mentu Kasubag TU, kita sebagai 4 orang guru penggerak yang ada di SMA Negeri Bali Mandara diminta sertifikat GP-nya. Nah, itu katanya diminta sama provinsi seperti itu sih. Nah, dari situ prosesnya kemudian saya mencoba mendaftar, tapi saya nggak tahu berapa orang yang mendaftar nih ya. Saya coba daftar karena kondisi belum adanya, karena posisi kepala sekolah di SMA Negeri Bali Mandara itu kosong. Masih dipegang PLT. Per 1 Juni ya. Per 1 Juni. Jadi saya mencoba mengajukan lamaran ke Dinas Pendidikan Provinsi. Dan memang murni lewat jalur CGP itu. Iya, lewat jalur guru penggerak. Guru penggerak ya. Jadi teman-teman yang masih dalam proses pendidikan CGP atau berencana untuk mendaftar CGP, ayo semangat.
ini sudah terbukti nih, teman saya yang dulu teman guru sekarang menjadi kepala sekolah melalui jalur guru penggerak tersebut. Jadi semangat berjuang deh teman-teman yang sedang di proses pendidikan guru penggerak. Nah itu prosesnya hingga akhirnya di Januari ini Bu Nara resmi menerima SK sebagai kepala sekolah. Ya, jadi otomatis nih sekarang menjadi nahkodanya Semanbara. Jadi nahkoda Semanbara ibarat sopirnya, nahkodanya, pilotnya yang akan mengarahkan Semanbara kemana. Nah sebelum kita bertanya tentang kemana akan diarahkan Semanbara ini, kita mau tahu nih figur pemimpin. Sekarang Bu Nara sudah menjadi sosok pemimpin kami, sosok pemimpin kita di Semanbara. Figur pemimpin menurut Bu Nara itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sih ya, kalau seorang pemimpin itu adalah orang yang bisa mengayomi bawahannya. Itu aja sih sebenarnya. Poinnya ngayomi. Istrinya itu menjadi teladan bagi bawahannya. Itu saja ya. Jadi ini itu yang menurut saya sih ya. Pesan bahwa 1000 nasihat itu kalah dengan 1 keteladanan ya. Keteladanan lebih bijak daripada 1000 nasihat, seperti yang sering dikatakan oleh Pak Darte. Dia kan sering seperti itu. Benar-benar. Jadi itu yang Bu Nara pegang mulai sekarang. Ya, semoga sih kedepannya saya bisa melakoni atau melakukan hal seperti itu. Karena terus terang di sini kan guru-gurunya kan muda-muda semua Pak Weda. Jadi Pak Weda tahulah gimana kondisi kita. Jadi seorang pemuda itu pasti masih punya hasrat yang gebu-gebu. Ya, istilahnya kalau di orang sekarang itu gas gitu. Gas kan. Yang muda-muda dengan gas. Kadang lupa ngerem, kadang lupa kopling ya Bu Nara. Kalau lupa ngerem nanti lolos remnya. Berarti sekarang Bu Nara akan memegang peran untuk pegang rem dan pegang koplingnya. Sehingga gasnya akan berimbang, laju kita akan seimbang. Keren sekali bahasa saya ya. Ya menurut Bu Nara galak itu penting gak sih untuk seorang pemimpin? Kalau menurut saya galak itu saya sih nggak pernah dimarahi Pak dari dulu Pak sama atasan saya Pak. Ya artinya kita terbiasa dibentuk ya paling nggak selama 7 tahun kemarin ya. Kalau menurut saya sih kita nggak perlu galak kepada bawahan kita Pak. Karena kenapa? Kalau kita istilahnya galak itu kita dibilang arogan sebagai seorang pemimpin. Kenapa apa galak gitu loh. Oh emosian. Nah mungkin kedepannya saya harus belajar supaya tidak menjadi seorang pemimpin yang galak dan juga bisa mengendalikan emosi. Itu aja sih. Kalau saya. Dan kita lihat juga teman-teman sebagian tumbuh di Semanbara ini dengan pimpinan dari Pak Nyoman selama dari dulu itu melalui proses yang sangat jarang sekali melihat beliau galak ya. Tidak pernah. Jadi Bapak artinya Bapak tidak pernah membentak kita itu kan. Nah, semoga kedepannya saya bisa seperti itu, tidak bisa kamu tidak hadir tepat waktu. Nah, supaya tidak seperti itu. Semoga artinya kiblatnya Bu Nara tetap seperti itu ya. Ya mudah-mudahan Pak. Saya tenang, saya tenang. Hidup saya tenang kembali. Saya takut bisa seperti itu saya akan dimarahi pertama kali. Oke, saya tenang. Ya. Kira-kira nih dari Bu Nara sendiri, artinya kita masih berbicara tentang gaya kepemimpinan. Selain Pak Darte nih, Bu Nara punya sosok figur pemimpin nggak sih yang mungkin melekat di pikirannya Bu Nara sebagai saya harus bisa kayak itu nih gitu. Selain Pak Nyoman ya, kalau Pak Nyoman kayaknya fitur pemimpin settingan otak kita semua Pak Nyoman Darte nih. Kalau saya sih gimana ya, saya nggak punya figur pemimpin. Jadi saya hanya bisa melihat mencontoh ya. Jadi memperhatikan sih banyak-banyak memperhatikan orang yang sudah jadi pemimpin seperti apa, low profile seperti itu. Hanya itu sih. Kalau punya figur pemimpin saya tidak bisa karena saya jarang memperhatikan figur pemimpin yang mana sih jadi panutan bagi saya. Yang penting saya mengambil yang positifnya saja, kayak itu low profile, jangan sebagai terlalu otoriter. Ya, nah, itu yang paling ditakuti dan bersabar. Itu yang paling penting. Dan pemimpin adalah figur yang dikorbankan. Sudah siap menjadi si korban dari kami semua di sini?
Jadi pemimpin adalah seseorang yang dikorbankan. Emang benar sih ya, kadang-kadang kalau kita berpikir jadi korban waktu, lebih banyak waktu yang harus kita habiskan dari dulu dengan keluarga bisa jadi sedikit. Buktinya sekarang saya tinggal di asrama. Waktu untuk keluarga berkurang. Ya, prioritas pikiran mungkin manajemen pikirannya Bu Nara akan lebih banyak ke manajemen ke sekolah ya Iya, berarti. betul. Oke. Nah, sekarang udah hampir seminggu secara resmi. Iya, seminggu. Seminggu secara resminya menjadi kepala sekolah. Hampir 2 minggu. Ya, seminggu lebih Iya, lah. seminggu lebih lah. Ya, kira-kira di dalam 1 minggu ini kondisi tidurnya seperti apa sih Bu Nara? Jangan Tambah ditanya. nggak bisa tidur atau? Jangan ditanya masalah tidur saya. Jadi ketika saya terus terang ini merupakan mungkin stres bagi saya Pak ya. Jadi ketika saya pertama kali pelantikan itu dikasih informasi tentang mereka, saya stres malamnya nggak bisa tidur. Malah paginya saya diare. Diare saya. Jadi Stresnya sampai ke diare. Ke diare saya. Tadi jadi jam 4:30, 4:30, jam 4 pagi itu saya bangun Menjelang diare. pelantikan. Iya, menjelang saya diare, pulang pergi toilet terus. Kebetulan pada saat itu saya juga mengikuti pelatihan refleksi pengajaran praktek guru penggerak angkatan 7 itu di Denpasar. Nah, itu loh akhirnya saya stres. Nah, setelah selesai pelantikan, mendadak diare saya hilang. Tapi setelah itu tiap malam saya tidak bisa tidur. Jadi tidur saya jam 9:30 tidur, jam 11:30 atau jam 11 pasti kebangun lagi sampai jam 1 saya ada buka tidur. Kenapa? Buka WA, siapa tahu ada pemberitahuan yang mendadak gitu. Dan selalu berpikir bagaimana apa sih yang harus saya lakukan ke depan ini untuk kemajuan Semanbara gitu loh. Emang sih selama ini sudah ada program-program yang ditinggalkan oleh kepala sekolah terdahulu, tapi bagaimanapun juga kita kan harus bisa menciptakan inovasi yang baru, bagi pembaharuan untuk adalah ciri khasnya. Oh ternyata setelah ini begini loh gitu. Tanpa harus mematikan apa yang sudah jalan. Seperti ya, itu. Dan perlu diketahui nih teman-teman di rumah, kepala sekolah di Semanbara itu tanggung jawabnya lebih besar dari di sekolah-sekolah lain. Kenapa demikian? Satu, kita tanggung jawab mutu pendidikan. Yang kedua, tanggung jawab nyawa anak-anak yang ada di asrama. Iya, betul sekali. Kalau di sekolah lain mungkin setelah jam akademik jam 4 anak-anak pulang itu tanggung jawabnya sudah ke orang tuanya secara penuh. Tapi dengan sekolah berasrama seperti di Bali Mandara, tanggung jawab anak-anak di asrama itu masih menjadi tanggung jawab kita. Iya. Dan itu yang bikin salah satunya Bu Nara nggak bisa tidur nih malam-malam. Tinggal ngecek WA laporan dari kepala asrama seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Oke, jadi ya saya kalau saya sih ngebayanginnya aja udah berat kalau jadi kepala sekolah di sini. Tapi Bu Nara bisa dalam seminggu ini sudah beradaptasi lah saya lihat. Artinya prosesnya cukup smooth karena salah satunya juga Bu Nara memang bagian dari sekolah ini. Iya. Jadi apa yang ada di sini udah tahulah roh-rohnya. Nah, dari menjelang mungkin jadi kepala sekolah sampai akhirnya terbit SK nih Bu. Iya. Pasti melalui berbagai refleksi kan. Artinya entah melalui refleksi bersama kemarin para manajemen dan seluruh warga sekolah atau refleksi sendiri Bu Nara terhadap perkembangan sekolah selama ini. Dari hasil refleksi itu kira-kira yang menjadi prioritas di Semanbara, kepemimpinannya Bu Nara di Semanbara dalam waktu dekat ini apa ya? Jadi kedepannya ini yang pertama pasti saya ingin memperbaiki yang apa namanya, istilahnya pertama saya tata dari bagian bawah dulu. Misalnya dari bagian kita berkonsultasi dengan manajemen, kemudian dengan tim manajemen, kemudian apa yang akan dilakukan terhadap kedepannya. Jadi kayak kemarin misalnya penataan kebun, nah, kemudian masalah kebersihan dulu kita tata, nanti selanjutnya step by step baru kita menuju ke manajemen. Jadi intinya kita sekarang ke siswa aja dulu untuk pelayanan kepada siswa menjadi jadi prioritas yang utama. Itu sih yang akan saya laksanakan. Namun di balik itu kita sedang dalam proses transisi menuju ke sekolah reguler, di mana tahun depan akan 2 angkatan yang reguler dan sekarang akan berkurang lagi yang ada di asrama. Kira-kira ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus nggak menurut Bu Nara? Nah, kalau kita beralihnya ke reguler ini sih sebenarnya ya yang pertama itu
ketika siswa reguler masuk ke sini, nah ada di samping dengan siswa asrama, kita kan sudah memiliki suatu pendidikan karakter yang terdahulu. Jadi saya tetap ingin mengadaptasi pendidikan karakter itu untuk sekolah yang reguler. Bagaimana supaya anak-anak reguler itu mengikuti kebiasaan kakak-kakaknya yang terdahulu. Bukan malah sebaliknya Mereka meninggalkan. Nah, itulah sekarang catatan penting atau yang harus kita laksanakan. Ya, itu merupakan catatan penting bagaimana supaya bisa menerapkan hal itu kepada adik-adiknya. Jadi kita tetap punya branding sekolah SMA Negeri Bali Mandara itu adalah sekolah yang disiplin dan pendidikan karakter. Nah, seperti lifelong learning-nya supaya jalan, CSR-nya supaya jalan, kemudian program unggulan sekolah kita yaitu One Student One Research itu supaya jalan, bagaimana itu ke depannya supaya tetap bisa diadaptasi dan dilaksanakan oleh anak-anak yang reguler walaupun tanpa berasrama. Jadi kalau dulu kita kan siswa berasrama kan fokus pembinaan bisa full di sekolah. Nah, full sekolah pulang sekolah jam waktunya memang di sekolah. Iya, nah sekarang bagaimana kita supaya bisa memanajemen waktu agar program unggulan sekolah kita ini tetap jalan. Itu sebenarnya sekarang menjadi PR ke depan yang harus kita pikirkan, apa sih bagaimana memanajemen waktunya. Artinya kita penguatan ke anak-anak yang memang sudah ada di dalam dulu. Sehingga nanti ketika datang lagi yang dari luar ke dalam, kita bisa mengimpact yang baru datang. Betul. Anak-anakku, semua siswa Semanbara, siap-siap kalian akan dikuatkan lagi. Nggak, Bu Nara senyum loh. Oke, ya dapat dipahami bahwa kita dalam waktu dekat ini akan menguatkan apa yang sudah ada di dalam. Jadi untuk nanti bersiap menyambut anak-anak yang masuk di inputan berikutnya di tahun berikutnya. Betul. Nah, dari ini sih harapan Bu Nara dalam kurun waktu setahun deh dulu, target dalam waktu setahun Semanbara itu akan seperti apa dalam waktu setahun? Baik, target saya setahun ke depan ini selain menjalankan program yang sudah ada, nah saya ingin mendapatkan tentang program kewirausahaan di sekolah. Jadi saya ingin, selama ini anak-anak kan sering lomba bisnis plan nih, juara bisnis plan, juara Pixi, dapat medali emas, medali perak. Nah dari situ saya ingin mengembangkan kewirausahaan anak-anak, bagaimana kita memiliki suatu brand sekolah kita, produk unggulan yang kita miliki. Jadi sebenarnya sudah jadi pemikiran saya setahun yang lalu ketika saya jadi ketua IBIS, inkubasi bisnis sekolah. Tapi itu tidak pernah terrealisasi. Kenapa? Karena ada pandemi. Kemudian dari segi dana kita tidak punya. Nah, sekarang saya ingin mengimplementasikan itu jadi membuat brand, itu menjadi sebuah brand, sebuah brand. Jadi ketika kita kan tahu kalau Bali Mandara itu sering dikunjungi sama tamu kan, jadi ada tamu-tamu yang datang. Nah sekarang bagaimana kita memberikan sambil memberikan ciri khas, oh ini loh Bali Mandara produknya, sudah punya dia seperti ini loh brand Bali Mandara. Gitu. Ya, ini itu menarik sih rencana kedepannya. Jadi selama setahun ini. Ya, ini saya pikir udah sebentar lagi terrealisasi kok, karena kita punya program entrepreneurship dari kesiswaan, kemudian kita punya risetnya yang mengarah ke bisnis juga banyak dari riset anak-anak. Tinggal memadukan ini, hasil riset ini dikembangkan dengan entrepreneurshipnya sehingga digarap lebih serius menjadi sebuah brand yang benar-benar untuk anak-anak kita. Wah ini menarik nih. Ya kayaknya teman-teman guru udah semakin semangat nih punya visi kedepannya seperti apa, arah pengembangan kewirausahaan sekolah dan branding yang lebih nanti selain sebagai pencetak pemimpin, salah satunya juga melalui pengembangan entrepreneurship. Iya, betul. Terakhir ya Bu Nara nih, sudah cukup banyak kita menyita waktunya Bu Nara hari ini. Terakhir pesan-pesan satu kepada anak-anak siswa kita nih di Semanbara, pesannya apa? Baik, kepada anak-anakku di Semanbara, tetap rajin belajar, tingkatkan disiplin, jangan pernah menyerah untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kalian di masa depan. Pesan kedua kepada orang tua siswa asrama atau orang tua siswa kelas 10? Kepada orang tua siswa,
Jadi mari kita berkolaborasi di dalam membimbing dan mendidik anak-anak baik di rumah maupun di sekolah, karena pendidikan itu tidak hanya di sekolah saja tetapi di rumah juga diperlukan bimbingan dari orang tua. Jadi kalau kita berkolaborasi niscaya nanti kedepannya anak-anak bisa astungkare, bisa meraih cita-cita mereka seperti itu. Dan terakhir, kepada masyarakat umum pesannya seperti apa? Kepada masyarakat, terima kasih untuk dukungannya selama ini kepada Semanbara, dan tetap juga kami mohon dukungan demi kemajuan sekolah kami. Ayo yang siswa-siswa SMP yang mau tamat, karena sekolah kita sudah reguler, mari bergabung di Semanbara. Terima kasih Munara, dan demikianlah perbincangan kita dengan Kepala Sekolah SMA Negeri Bali Mandara, Ibu Sri Narawati, di mana beliau adalah sosok yang tidak pernah berkata tidak pernah mengatakan diri tidak siap terhadap apapun sepanjang itu baik. Mengawali karir dari seorang laboran, kemudian menjadi guru, dan akhirnya sekarang sebagai Kepala SMA Negeri Bali Mandara. Kita sudah banyak sekali belajar di ruangan ini, dan kita yakin bahwa segala sesuatu adalah sumber belajar dan setiap tempat adalah ruang belajar, dan kita akan terus belajar di private class.